Negara kita ini negara besar. Ibu kota ini harus pindah. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota. Jika jadi presiden, beberapa proyek pemerintah bakal diberangus. Jawaban Anies Baswedan sungguh mengejutkan. Anies Baswedan kerap kali ditanya mengenai pandangannya terhadap kebijakan pemerintah pusat saat ini. Banyak sorotan yang publik berikan terkait keputusan dan kebijakan pemerintah mengenai penting atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Sebut saja seperti ibu kota negara atau IKN, yang mana kubu oposisi sering mengkritisinya. 1. 18 proyek baru IKN Nusantara senilai 9 triliun rupiah. Tekan kontrak November sampai Desember 2022. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebutkan bakal ada 18 proyek ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara. Kalimantan Timur yang terkontrak hingga akhir tahun 2022. Adapun proyek yang telah ditekan kontraknya menandakan bahwa proses pembangunan bisa mulai dilaksanakan. Hal itu disampaikan saat agenda rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI. Kegiatan pada bulan sekarang ini, November sampai Desember 2022 yang sedang akan dalam proses kontrak, salah satunya yaitu pembangunan embung, kata Basuki. Menurut dia, rencana pembangunan IKN tahun 2022 sampai 2024 terdapat sebanyak 40 kegiatan konstruksi atau proyek. 2. Anies Baswedan berikan jawaban mengejutkan soal proyek IKN. Mengenai apakah dirinya akan melanjutkan proyek yang memakan biaya super fantastis era Jokowi tersebut. Jika nanti menjadi presiden, Anies pun memberikan jawaban mengejutkan. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan dan hal baru yang dibawa, ujar Anies. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang dibawa, selalu 4 itu. Anies Baswedan mengungkapkan pada dasarnya fungsi dari diadakannya pemilu dalam kerangka demokrasi adalah mewujudkan tujuan bernegara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih ke pemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Hal ini menurut Anies juga ia lakukan selama bertugas di DKI Jakarta sebagai gubernur, di mana dirinya mengkaji mana yang harus diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan ditambahkan. 3. Proyek pemerintah harus bisa memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Terkait melanjutkan atau tidak yang Jokowi kerjakan terlepas dari banyaknya biaya yang digunakan, Anies mengungkapkan selama ada UU yang menyatakan itu harus dilanjut maka harus dilanjutkan sampai nanti akhirnya ada keputusan baru yang mengikat terkait kebijakan tersebut. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada aturan perundangannya siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati. Jelas Anies. Anies pun menuturkan bahwa di dalam pemerintahan tak pernah terlepas dari yang namanya 2C, yakni change and continuity, atau perubahan dan keberlanjutan. Tak bisa hanya menentukan change dan meninggalkan continuity atau sebaliknya. Tidak bisa hanya satu change dan continuity. Jelas